السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة رحمكم الله. Segenap orang tua kita semuanya yang hadir pada malam ini, wabil khusus para alim ulama, para guru, para asatidz, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Husin Al-Attas, Al-Habib Khalid bin Syahab, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Juga kepada semua habaib kita yang hadir pada malam ini, anak cucu baginda Rasul, kita doakan mudah-mudahan panjang umur. Juga hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita akan membaca bersama hadis yang ke-9. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Barra'i bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lissalati thumma taji' ala shiqqikal ayman thumma qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wala manja minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta ala alfitrah waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Imam Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu hendak tidur maka berwuduklah sebagaimana kamu berwuduk untuk salat. Setelah itu berbaringlah dengan miring ke kanan dan ucapkanlah, ya Allah, ya Tuhanku, aku berserah diri kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dalam keadaan harap dan cemas, karena tiada ada tempat berlindung dan tempat yang aman dari azabmu kecuali dengan berlindung kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Apabila kamu meninggal pada malam itu, maka kamu mati dalam keadaan fitrah suci, dan jadikanlah bacaan tersebut sebagai penutup ucapanmu menjelang tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Setelah kita bersyukur kehadirat Allah, bersalawat salam kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita akan melanjutkan pelajaran hadis Nurul Iman kita yang malam ini telah sampai pada hadis yang ke-9. Kitab Nurul Iman yang dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, dan kita semua yang hadir pada malam ini, baik laki maupun perempuan, semuanya mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah. Apa yang telah maupun yang akan kita dengar menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini hadis ke-9 yang diriwayatkan oleh Imam Barra bin Azib, seorang sahabat yang memiliki julukan di zamannya dengan julukan Abi Ammarah, bernama yaitu Barra bin Azib bin Haris Al-Madani Al-Ansari, sahabat Rasul yang asli berasal dari Madinah, yang Allah berikan kesempatan kumpul sama Rasul begitu lama, sehingga beliau salah satu sahabat yang banyak ikut berperang di medan pertempuran membela agama Allah, berdampingan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali perang Badar. Saat itu ketika Imam Barra bin Azib beliau ingin ikut perang Badar, ditolak oleh Rasul karena usianya yang masih kecil. Ada 2 anak kecil yang ditolak ikut perang sama Rasul di medan pertempuran Badanil Kubra, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Yang pertama Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Yang kedua Imam Barra bin Azib, perawi hadis malam ini. Kata Nabi, kalian berdua belum cukup umur, maka pulang saja. Maka Imam Barra bin Azib pulang, tidak bisa ikut perang daripada perang Badar. Selebihnya bertepatan dibuka pada usia beliau 15 tahun, terjadilah perang Khandaq. Di situ beliau mendapatkan izin, diizini oleh Rasul untuk ikut perang bersama junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau ini menjadi seorang sahabat yang sangat dipandang, sehingga menjadi pemimpin di setiap kota di mana beliau berada. Terakhir beliau berada di kota Kufah yang ada di Irak. Pada usia 70 tahun beliau meninggal dunia radhiyallahu taala anhu ardah. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Hadis ini berbicara tentang adab. Kalau orang tidak mengikuti apa yang ada, apa yang telah dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasul dalam hadis ini, dia tidak dosa, tetapi dia tidak punya hubungan yang erat dengan Rasulullah. Itulah yang dimaksud ibadah sunnah. Kalau saya tidak kerjakan, Bib, saya tidak dosa. Betul, Anda tidak dosa, tetapi hubungan Anda dengan Rasul semakin jauh. Sementara ada orang berjuang, berusaha di usianya yang hanya pas-pasan, dari mulai melek mata sampai dia tutup matanya tidur, dia isi dengan mutaba'ah bi Rasulillah. Dia isi bagaimana caranya ini saya bisa mengikuti apa yang diperintah, yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi malam ini saudara, kita sedang atau akan berbicara tentang adab. Adab apa? Adab tidur. Tidur saja ada adabnya. Tidur saja dalam Islam ada adab. Cebok ada adab. Jima ada adab. Apalagi bicara yang lebih jauh tentang sholat, tentang berada dia di masjid, dia berada di depan gurunya,
dia berada di depan orang tuanya. Ini lebih lagi. Soal tidur saja ada adabnya. Sehingga saudara, kita pernah mendengar riwayat ketika setan mengganggu orang yang sholat, lalu ditegur oleh Rasulullah, mengapa engkau tidak mengganggu orang yang sedang tidur saja tuh? Ada yang lagi tidur kamu nggak ganggu, tiba-tiba kamu ganggu orang yang berada di shaf. Bagi setan itu orang yang tidur, satu orang lebih ditakuti daripada 1000 orang yang lagi ibadah. Sehingga keluarlah hadis Rasul, abidun wahidun wa fi riwayatin faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang ahli fikih, ngerti soal agama, tunduk patuh dia mengikuti Rasul, lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Artinya tidurnya orang alim, tidurnya orang yang menghidupkan sunnahnya Rasul, dia bernilai. Saudara, sebelum kita masuk ke hadis, Baginda Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau pernah mengatakan, kam min mustayqidh naim wa kam min naimin mustayqidh. Berapa banyak orang yang hidup, melek, makan, minum, lari, jalan, duduk, tapi seakan-akan dia tidur. Duduknya nggak ada zikir, jalannya nggak ada zikir, ngobrolnya nggak ada zikir, makannya nggak ada bismillah, nggak ada ingatan kepada Allah, seakan-akan dia tidur. Tuh. Berapa banyak orang yang tidur tapi dicatat terus ibadah sama Allah sampai dia bangun. Subhanallah. Tidurnya pakai wudu, tidurnya pakai adabnya Nabi, tidurnya pakai sunnah-sunnahnya Nabi. Ini kata beliau, naim mustayqid, seakan-akan dia melek, dicatat terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, seluruh manusia kalau dia tidur, kira-kira wudunya batal atau tidak? Jangan bengong ente. Tidurnya tengkurap. Dia punya wudu, tidur tengkurap. Batal apa kagak? Enggak batal ya. Tidurnya di langit rupanya. Orang yang tidur, dia punya wudu, tidurnya ghaira mutamakin maq'adatahu minal ardi. Duduknya tidak duduk yang menempel dia punya bagian belakang dengan tanah, maka batal wudunya. Betul? Betul? Yakin nggak? Ente nggak yakin nih? Kayaknya belum nyambung malam ini. Anda ulangi lagi sampai ente yakin. Kalau kita tidur, habis wudu, tidurnya tengkurap atau celentang, kira-kira wudu kita batal atau tidak? Batal atau tidak? Kecuali Rasulullah. Kalau Nabi tidur mau tengkurap, mau celentang, nggak batal. Cari dari kitab manapun saudara akan menemui itu. Kenapa kok Rasul tidurnya nggak batal? Yanamu ainuh wala yanamu qalbuh. Karena Nabi kalau tidur matanya doang yang merem, hatinya melek. Itulah junjungan baginda Nabi kita Muhammad. Itu Nabi. Kalau kita batal, makanya usahain jangan sampai tidurnya kita ini nggak dicatat ibadah. Sehingga saudara, dalam Islam ini ada tidur yang mendatangkan pahala. Satu, orang tidur niat supaya bisa tahajud tengah malam. Nama tidurnya mau kailulah atau tidur apapun. Qilu fayana syaitan la yaqilu. Kata Nabi, tidurlah kailulah sedikit di waktu siang atau sebelum zuhur, karena setan tidak tidur di waktu itu, tidak tidur kailulah untuk bangun tahajud malam. Yang kedua, orang tidur punya wudu. Yang ketiga, orang tidur berzikir sebagaimana apa yang akan kita pelajari malam ini dalam hadis.
Ini orang kalau tidur begitu, tidurnya ada pahalanya. Walaupun tidurnya sebentar, tapi bernilai. Baik, kita lihat, antum lihat ke hadis. Imam Barra bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza ataita, jikalau mana kamu hendak tidur, fatawadda madja'aka, idza ataita madja'aka, jikalau mana Anda hendak tidur, mendatangi tempat tidurmu, di atas kasur, di karpet, di tikar, atau dimanapun, jangan lupa fatawadda, berwuduklah Anda. Wudu yang sempurna, kayak kita mau sholat, dengan adabnya, dengan syaratnya, dengan sunnah-sunnahnya. Kalaulah kita tidur, sebelum tidur emang udah punya wudu, dari mulai sholat isya tadi belum batal, nggak usah wudu lagi. Tapi kalau melalui penjelasan hadis ini, dianjurkan sunnah hukumnya, andai kata kita udah punya wudu, mau tidur, silahkan ambil sunnah Rasul yang selanjutnya, wudu lagi, ngambil fadilahnya. Betul? Jadi wudu sempurna, wudu akali sholat, sehingga kata Nabi gambarannya seperti kamu kalau wudu buat sholat. Ya, bukan asal wudu, wudu yang sempurna. Yang kedua, thumma dhaji', lalu baringkanlah syiggikal aiman atau syaggikal aiman, pundak kanan kamu, tidurlah melalui pundak yang ada di bagian kanan, tidurnya nyamping ke kanan. Emang ada manfaatnya, Bib? Manfaatnya banyak, ada kitab khusus menjelaskan bab tentang tidur menghadap kanan. Fadilah yang pertama yang paling menonjol, yang sudah diketahui lebih dahulu oleh Rasul daripada dokter-dokter dan orang pintar zaman sekarang. Yang pertama, orang yang tidur berbaring ke kanan, asra'u intibahan, lebih mudah untuk bangun. Satu. Yang kedua, posisi hati manusia, dia ada di kiri tapi menghadapnya ke kanan, sehingga kalau orang tidurnya ke kanan, maka tidurnya tidak berat. Sehingga para dokter-dokter yang ahli meneliti, orang yang biasa tidur ke kanan badannya lebih sehat. Badannya lebih sehat. Ini keutamaan orang yang tidur ke kanan. Juga keutamaan orang yang tidur ke kanan, sehingga dicontohkan oleh baginda Rasul, li'annahu yuhibbut tayammuna fi kulli syai'in, ay fi kulli amrihi. Nabi itu paling hobi ke kanan. Kita lihat dalam Al-Quran, ashabul yamin bagian kanan tempatnya sor. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Ashabul yamin ini penghuni sorga, arahnya ke kanan. Kalau ashabul shimal ke kiri, penghuni neraka. Sehingga Nabi contohkan, Nabi menyukai kanan. Pakai baju, masukin tangannya ke kanan. Pakai sendal, pakai dari kaki kanan. Masuk masjid, pakai kaki kanan. Selalu pakai kaki kanan. Makan pakai tangan yang kanan. Sampai ada pernah saat itu orang makan di depan Nabi pakai tangan kiri, ditegur langsung oleh baginda Rasul melalui hadis Imam Bukhari, makanlah kamu dengan tangan kanan. Jawabannya, saya nggak bisa ya Rasulullah. Jawabannya istihzaan, ngeledek. Kalau begitu, selama-lamanya kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Mulai detik itu, tangan kanannya lumpuh, sampai mati makannya tangan kiri. Jadi kembali, Rasul suruh mau tidur, Anda wudu. Setelah wudu, berbaring dengan posisi ke kanan. Ya. Tsumma qul,
Setelah itu bacalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, aslamtu wajhi ilaika, sesungguhnya aku berserah diri kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Ini mau tidur aja disuruh berpasrah pada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tafwidul amri kullu ilaih, menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Ini makna daripada tawakul juga, tawakal. Raghbatan wa rahbatan. Ada riwayat raghbatan dulu baru rahbatan. Nanti diteliti nih yang cetak. Raghbatan baru rahbatan. Ya. Rahbatan artinya takut. Ya, saya sandarkan punggung saya, jiwa raga saya ilaika, hanya kepadamu bertawakal. Rahbatan, takut akan siksamu. Waraghbatan, keinginan melakukan amal soleh dengan ganjaran pahala yang kau janjikan. Itu arti raghbah. Raghbah artinya dalam bahasa Arab at-tama'u fi thawabil ladzi wa'atahu Allahu lil muslimina minal khalqi. Raghbatan itu dalam bahasa Arab artinya at-tama'u, keinginan, fi thawabi, di dalam mencari pahala, alladzi wa'adahu Allahu, yang telah Allah janjikan, lil muslimina minal khalqi, kepada hambanya yang beragama Islam daripada makhluk Allah. Rahbatan artinya al-khawf min iqabillah, takut dari siksanya Allah. La malja'a, tidak ada tempat untuk berlindung. Wala manja, tidak ada tempat untuk kami mendapatkan keamanan. Minka, darimu, illa ilaika, kecuali tempat tersebut kau siapkan untuk kami. Ya, di sini artinya kecuali dengan berlindung kepadamu. Lalu kemudian, amantu, aku beriman ya Allah, bi kitabik alladzi anzalta, dengan kitab yang kau turunkan, baik Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, atau kitab-kitab yang lain yang diutus oleh Allah kepada seluruh nabi dan rasul, yang mereka itu ada sebelum Rasulullah. Wa bi nabiyika alladzi arsalta, dan hamba beriman kepada nabi yang telah kau utus. Fa in mutta, jikalau mana Anda meninggal dunia, panjang umur, amin. Andai kata setelah kalian berwudu, tidur ngadap ke kanan, baca doa ini, Anda tidur lalu nggak melek lagi, setelah itu Anda meninggal, min lailatika, pada malam itu Anda meninggal, fa anta alal fitrah, Anda meninggal dalam keadaan fitrah, suci. Fitrah di sini millata abina Ibrahim hanifa, agama yang suci yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, yaitu dinul Islam. Mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan tetap beragama Islam, jiwa raga kita dipenuhi iman pada Allah. Kalau meninggal dalam keadaan fitrah, kalau orang meninggal dalam keadaan suci, berarti meninggalnya husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum. Waj'alhunna, lalu kata Nabi penutupnya dari hadis ini, jadikan ini doa-doa yang terpapar di atas, akhiram mata takallamu bih, kalimat terakhir yang Anda ucapkan sebelum Anda tidur. Artinya habis baca doa ini jangan ngobrol lagi. Habis baca doa ini jangan makan lagi. Habis baca doa ini bukan nonton TV lagi, tapi langsung tidur. Ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah keadaan Rasul setiap tidur. Beliau punya wudu, sebelum tidur baca doa, dan selalu menghadap kiblat. Ini suatu keadaan yang sulit, kecuali bagi orang yang sudah biasa. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, saya saksikan sendiri waktu ada pertemuan para ulama selama 3 hari 3 malam di suatu tempat, disiapkan kamar yang elit buat beliau dengan kondisi kamar yang luar biasa. Ketika Al-Faqir masuk ke dalam kamarnya, beliau di ubinnya tuh ada kasur extra bed yang ditujukan menghadap kiblat khusus. Jadi tempat yang bagus, kasur yang empuk itu nggak ditidurin karena nggak menghadap kiblat, malah tidur di bawah. Sehingga pernah terdengar juga Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki ketika sampai di Indonesia begitu juga, ditempatkan di suatu hotel yang sangat mewah, ya. Maka beliau di kamar itu dihadapkan kasur yang bagus itu menghadap kiblat. Jadi dirubah itu posisi ranjang menghadap kiblat. Ya, ada ungkapan dari muridnya, kenapa kok tidak tidur di bawah saja pakai kemul gampang? Enggak pantas, saya tempatkan ilmu yang ada di otak dan hati saya pada tempatnya. Saya tidur di atas, tapi diarahkan menghadap kiblat. Saking menjaga sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau orang tidur saja disuruh jaga wudu, apalagi dia bekerja, apalagi dia lagi makan, dia lagi ngobrol, apalagi dia lagi ngaji. Ada orang lagi ngaji, datang ke pengajian nggak punya wudu, insya Allah antum kagak kelihatan dari mukanya nih. Jangan nunduk-nunduk. Ada orang azan nggak punya wudu, sehingga orang dengar suaranya ini, Allah buru-buru kelar ini azan, nggak ada daya tarik, nggak ada sirnya. Mestinya dia jaga wudu. Nabi tidur aja kita disuruh menjaga wudu, apalagi azan, apalagi ngaji. Ya kalau sholat udah bukan makom pembicaraan, nggak punya wudu dah, ngaji dah. Kalau sholat mah hukumnya udah wajib, lagi bicara adab nih. Demikian juga, ya apalagi urusan yang jelas seperti ngaji, azan, baca kitab, baca tafsir, ya tidur aja dianjurkan kita berwudu. Kenapa kok rahasianya kita disuruh berwudu? Kata ulama dalam kitab-kitabnya, makhaf an yamut fi lailatihi. Satu, dikhawatirkan dia meninggal pada malam itu. Dikhawatirkan dia meninggal pada malam itu. Perang kagak, gugur di medan pertempuran juga tidak. Tapi dia tidur di atas kasurnya, punya wudu, meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dalam riwayat hadis Imam Ibnu Sunni, man bata mutawaddian thumma mata min lailatihi mata syahida. Kata Nabi, man bata, siapa orang tidur di waktu malam mutawaddi'a, pakai wudu, dia punya wudu, ya, thumma mata min lailatihi, lalu dia meninggal dunia pada malam itu, mata syahida, meninggalnya mati syahid walaupun di atas kasur. Subhanallah. Ya. Yang kedua, manfaat orang yang tidurnya punya wudu, an yakuna asdaqa lirru'ya. Mimpinya benar. Ana mimpi ketemu wali benar. Ana mimpi ketemu nabi benar. Tidur punya wudu. Berbeda dengan orang yang ngaku mimpi nabi, mimpi ketemu wali, sebelum tidur kentat-kentut, melek ngaku mimpi nabi. Ini kadzab, pendusta besar. Tidak bisa orang mimpi Rasul, ya, kecuali dia punya wudu.
Lain kalau mimpi wali dah. Kalau mimpi Rasul, ya dia punya wudu, asdagal ru'ya. Mimpinya benar. Berarti dia mimpi betul berjumpa dengan Rasulullah. Yang ketiga, an la yula'ibu bihi asyaitan fi maname. Tidurnya enggak digangguin sama setan. Saudara, ketika orang tidur mimpi bersenggama dengan bukan muhrimnya, berarti dia diganggu oleh setan. Saya ulangi. Kalau ada orang tidur mimpi bersenggama dengan bukan mahramnya, berarti dia dimainin sama setan. Oleh karenanya kalau orang-orang yang sudah dibersihkan sama Allah, enggak akan pernah dia tidur mimpi jima kecuali dengan istrinya. Kalau dia mendapatkan mimpi itu bukan senang, malah sedih. Kenapa? Karena mimpi tersebut munculnya dari setan. Ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, lalu kalau kita amati dari hadis ini, Rasul mengajarkan kepada kita berzikir lalu tidur agar kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita adalah mulut ini sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berzikir nama Allah lalu tidur, kemudian Allah cabut nyawanya, maka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam riwayat lain, orang yang tidur punya wudu, berzikir, ketika dia tidur ruhnya terbang. Kalau dia punya wudu, ini ruh kumpul dengan arwah orang-orang yang soleh. Kalau kembali itu ruh, dia hidup lagi. Kita nih semua manusia laki perempuan yang tidur, setiap orang yang tidur ruhnya terbang. Kalau dia punya wudu, ruh itu kumpul dengan arwahul anbiya wal mursalin, aulia was salihin. Kalau dia tidur nggak punya wudu, ruhnya terbang kumpul dengan arwah orang-orang al-mabghudin yang dibenci sama Allah. Dua-duanya ini, ruh tadi kalau kembali hidup lagi. Kalau nggak kembali diumumin di masjid. Cuman beda kematian orang yang tidur punya wudu berzikir, meninggalnya husnul khatimah, meninggalnya mati syahid. Apalagi dibuktiin melalui hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bicara soal adab. Al-Habib Abdurrahman As-Saggab Mugaddam Tsani, beliau pernah berkata, man laisa lahu adab fahuwa dub. Kalau orang muslim, muslimah hidupnya enggak punya adab, enggak beda dia sama beruang. Enggak beda dia sama binatang. Karena Nabi diutus sama Allah ke muka bumi ini bukan bikin umatnya jadi orang sakti, bukan supaya umatnya kebal, bukan supaya umatnya jadi raja atau jadi orang kaya, bukan. Supaya jadi orang muslim yang punya sopan santun, adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Selesai. Makanya diajarin sama Nabi adab. Di antaranya kata ulama, kalau orang mau tidur, adabnya tidur satu, dikatakan an yakuna taiban minad dambi mustaghfiran. Sebelum tidur dia taubat dari segala dosanya, minta ampun sama Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis riwayat dibawa oleh Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih ghafarallahu ta'ala dunubahu. Karena kata Nabi, siapa orang yang membaringkan dirinya di kasur, pengen tidur, sebelum tidur dia baca nih doa dari Nabi nih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marratin, 3 kali, ghafarallahu ta'ala dunubahu, Allah ampunin dosa-dosanya.
Ada riwayat Imam Bukhari nempel dengan hadis itu. Lanjutan hadis itu, walau kanat dunubahu mithla zabadil bahri, walaupun banyak dosanya seperti buih di lautan. Ada hadis lain nempel dengan hadis itu yang diriwayatkan oleh perawi yang lain, walau kanatil dunubu adadun nujum, walaupun banyaknya dosa orang itu seperti banyaknya bilangan bintang-bintang di langit. Ada lagi hadis lain nempel, walaupun banyaknya adadal layali wal ayyam, sebanyak bilangan hari dan malam, banyak apapun itu dosa diampunin sama Allah. Sebelum tidur baca astaghfirullah. Kita baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbighfirli ya Allah. Yang kedua, adab tidur yang dianjurkan oleh Rasul, wal azmu ala fi'lil khairi li jami'il muslimin in ba'athahullah. Adabnya orang yang tidur yang kedua, harus ada tekad kuat dalam hatinya berbuat baik kepada seluruh manusia jikalau Allah menghidupkan lagi. Saudara, kalau kita tidur itu mati. Mati kecil itu tidur. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah saya hidup, saya mati. Tidur itu mati. Kalau kita bangun, doanya apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Terima kasih ya Allah yang telah ahyaitana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amwaitana, setelah kamu mematikan kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana. Jadi saudara, oleh karenanya tekad kuat, ya Allah kalau saya hidup lagi saya berbuat baik. Dalam suatu hadis yang disampaikan melalui hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, man awa ila firashihi la yanwi zulmu ahadin wala yubghidu ala ahadin ghafarahullahu lahu majtaram. Saya ulangi, man awa ila firashihi, siapa orang datang ke pembaringannya untuk tidur, la yanwi zulmu ahadin, tidak ada niat kalau bangun ngezolimin orang, jahat sama orang, wala yubghidu ala ahadin, enggak mau juga dengki kepada seorang pun, ghafarahullahu lahu majtaram, dosa-dosanya semua Allah ampunin. Amin. Makanya saudara, ini bicara soal tidur yang ngebersihin dosa, dibuktikan sama Rasulullah. Lagi majlis begini nih, ada orang datang telat muruk, ada orang selalu datang terlambat. Sebelum dia datang, Nabi ngomong kepada semua yang hadir, akan datang kepada kalian ini seseorang yang datang telat, rajulun min ahlil jannah, tapi itu orang penghuni surganya Allah. Sahabat bingung, datangnya telat, tiba-tiba yang muncul seorang sahabat, Qil, namanya Abdullah bin Salam. Qil, ahli ulama hadis yang lain, bukan dia. Tapi sahabat bingung, kok datang telat? Nabi bilang penghuni surga. Ini suara jelas gak nih? Besok lagi dia datang telat, kata Nabi, nih akan datang orang telat, dia penghuni surga. Sahabat bingung lagi, kok dia lagi? Qil, ulama ahli hadis, sampai 3 kali dia lagi. Akhirnya sahabat, salah seorang di antara mereka penasaran, dia ikutin. Setelah bubar majelis, pulang ke rumahnya, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, silakan masuk. Mau makan apa, mau minum apa? Enggak, ana mau tidur nginep di sini 3 hari 3 malam, boleh enggak? Oh boleh. Ini sahabat yang ingin memata-matai tidur, makan, minum, tidur 3 hari 3 malam,
di rumah sahabat yang kata Nabi rajulun min ahlil jannah. Pada hari ketiga dia pamit. Terima kasih ya, ana udah dikasih nginep di sini 3 hari 3 malam. Tapi boleh ana tanya sama ente. Ana 3 hari 3 malam tuh perhatiin ente. Kata Nabi, ente penghuni sorga. Ana liatin ibadah ente biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Oh betul, ibadahnya emang begitu biasa, pas-pasan. Tapi kenapa ya kata Nabi ente penghuni sorga? Mungkin kata orang itu sahabat, ana ini kalau mau tidur tidaklah ana pejamkan mata ana pastiin sebelum ana tidur hati ana berusaha ana maafkan seluruh orang yang berbuat jahat kepada ana. Semuanya ana maafin. Sehingga tidak pernah ana tidur ada dendam kepada seorang pun, hasut dengki kepada seorang pun. Tidaklah pernah ana tidur kecuali ana yakin hati ini udah bersih baru ana tidur. Subhanallah. Ini karakter orang yang tidak ada dendam hatinya, tidak ada kedengkian, tidak ada hasut dengki, tidak ada permusuhan, beristighfar, membersihkan hatinya. Dengan tidur tadi Nabi kasih tanda rajulun min ahlil. Adab yang ketiga kalau orang mau tidur yang dianjurkan sama Rasulullah, an yanfudha firasyahu qabla an ya'wi aw yanama fiha. Sebelum tidur bersihin dulu tuh kasurnya, bantalnya. Laki perempuan nih dibersihin dulu. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya, idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud bidakhilihi izarih fa innahu la yadri mal ladzi khala alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Jikalau kalian mau tidur bersihin dulu pakai serbet atau pakai selimut atau pakai sarungnya, karena Anda tidak tahu setelah Anda bangun dari kasur itu, dari ranjang itu, dari tempat pembaringanmu itu, Anda tidak tahu ada makhluk apa yang tidur di situ. Kalau yang kelihatan boleh jadi binatang, yang nggak kelihatan jin. Apalagi tempat tersebut tidak digunakan lama, maka dianjurkan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Ya, ini diantaranya. Adab yang keempat, siwak. Tidak pernah Nabi dalam riwayat apapun tidur kecuali beliau siwak dulu. Ditaruh di samping bantalnya, sehingga banyak siwaknya Rasulullah. Setiap mau tidur ada siwaknya, bangun tidur ada siwak khususnya, mau sholat ada siwaknya. Sehingga kata ulama, barang yang paling mudah hilang siwak. Kenapa? Karena keutamaan siwak menyebabkan Allah ridho, menyebabkan setan murka. Kalau ada orang muslim siwak, setan kesel, makanya dibikin lupa, paling sering hilang barang siwak. Sehingga Rasul tidak pernah meninggalkan siwak. Adab yang kelima, jangan pernah tinggal ayat kursi. Dalam Sunan Imam Baihaqi, annaman qara'aha ammanahullahu ala nafsihi wa ala jarihi wa ala jarihi wa alal baitil lati haulah. Orang yang mau tidur baca ayat kursi, Allah kasih aman orang itu, tetangganya juga aman, tetangga-tetangganya semuanya aman, rumah yang mengelilingi rumah orang yang baca ayat kursi dikasih aman oleh Allah berkat orang muslim yang tidur baca ayat kursi. Dalam riwayat Imam Bukhari dibawa Imam Abu Hurairah, qala Abu Hurairah wakalani Rasulullah. Kata Imam Abu Hurairah, saya pernah diwakilin sama Rasulullah bihifzi zakati Ramadan. Wahai Abu Hurairah, anak kasih tugas ente nih ya. Apa ya Rasulullah? Ente jagain tuh harta zakat Ramadan yang akan kita bagikan di Ramadan. Ente jagain tuh zakat di Baitul Muslimin, jagain ya. Malam ente ronda di situ. Siap ya Rasulullah. Pada suatu malam saya nungguin, saya ronda di situ, saya jaga, ada suara muncul. Fa'atani atin, faja'alani yahthu ala ta'amin. Tiba-tiba ada suara gerebak gerubuk, kayak suara kucing. Saya lihat makhluk seperti manusia. Dia lagi ngambilin makanan, mengambilin
Apa yang akan dikeluarkan dari zakat? Gandum lagi dimakanin, lagi diumpetin. Maka saya tangkap, kata Imam Abu Hurairah. Saya kasih tahu kamu kepada Rasulullah besok. Saya nggak bakal lepas. Maafin saya wahai Abu Hurairah. Kata ini makhluk, maafin, jangan diaduin saya sama Rasul. Saya janji nggak bakal balik lagi. Bener ya? Bener. Lepasin, saya lepasin, tapi jangan balik lagi. Iya janji. Dilepasin. Malam kedua Imam Abu Hurairah jaga lagi, dengar lagi suara, ada yang mencuri. Siapa? Makhluk itu. Ditangkap lagi. Anak aduin nanti sama Rasulullah. Jangan, kapok aneh, maafin, aneh nggak bakal balik lagi. Benar ya? Benar. Anak lepasin nih. Iya, aneh nggak bakal balik lagi. Dia lepasin. Malam ketiga nyolong lagi. Ditangkap lagi. Udah, kalau sekarang aneh nggak bakal lepasin ente. Ya ampun, tolongin aneh, Abu Hurairah, aneh janji. Bohong ente. Ente lepasin. Tolong ente lepasin aneh. Aneh kasih ente ilmu. Kata makhluk itu. Apa? Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi fa innaka lan tazalu fi man'illahi wa huwa hafizun hatta tusbih, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata makhluk itu, anak kasih nasihat, ente habis itu lepasin aneh ya. Apa? Besok kalau ente mau tidur ngeronda di sini, sebelum tidur baca ayat kursi. Selagi ente tidur baca ayat kursi, ente dilindungin sama Allah. Wala yaqrabuka syaitanun, tidak bisa dideketin sama syaitan sampai subuh. Besoknya, setelah itu dilepasin tuh makhluk. Besoknya ngadu kepada Rasulullah. Dia ceritain, apa kata Nabi? Shadagoka wa huwa kadubun wa dzaka syaitanun, rawahul Bukhari. Apa yang diucapin tuh bener. Tapi yang ngomong tukang ibul. Tahu kamu itu makhluk apa? Tidak tahu. Dzaka syaitanun, itu adalah setan. Menyerupai makhluk. Dia tukang bohong, tapi yang diucapin benar. Kalau ente baca ayat kursi, dilindungin sama Allah dari godaan setan, dilindungin sama Allah dari malapetaka. Mulai saat itu Imam Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan tidur kecuali membaca terlebih dahulu ayatul kursi. Di dalam riwayat yang lain, Rasul selalu setiap mau tidur beliau baca qul huwallahu ahad, lalu baca qul a'udzu birabbil falaq, lalu baca qul a'udzu birabbin nas. Lalu beliau tiup tangannya seperti meludah, tapi tidak ada airnya. 3 kali diusapkan ke mukanya, ke tangannya, ke badannya, ke seluruh anggota tubuhnya sebanyak 3 kali. Di dalam riwayat yang lain, Rasul pernah didatengin oleh Sayyidatna Fatimah, putrinya, sambil menangis. Dalam riwayat Imam Turmuzi, Sayyidatna Fatimah ngeluh, ya abata, wahai Rasul, kata suami saya, ayah habis bagi-bagiin rampasan perang. Oh iya betul, domba, kuda, onta, makanan, gandum. Iya betul. Apakah abah ada menyimpan sisa sedikit saja? Saya lapar bah, suami saya nggak ada makanan juga, badan saya sudah lemas. Kata Rasul, wahai anakku tercinta, abahmu belum pernah menyimpan sedikit dari rampasan perang untuk abah bagikan untuk orang lain. Semua dapat, tapi abah gak pernah ambil. Itu Rasulullah. Begini saja nak, kamu jangan sedih. Kamu pulang ke rumahmu, kamu istirahat. Suamimu panggil juga, kasih tahu, suruh istirahat sebelum tidur, agar membaca subhanallah ansabbiha 33 kali. Wahmida, kalian berdua baca alhamdulillah 33 kali. Wakabbira, baca Allahu Akbar 33 kali. Fa innaka, sesungguhnya kamu nanti bangun dari tidur, ka'annaka nasyatta min ugalin, dalam riwayat seakan-akan kamu bangun seperti orang yang banyak makan. Badan kamu sehat, tidur sebentar cukup. Rasulullah. Kalau kita punya hubungan dekat dengan Rasul,
semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi kalau kita sampai dicintai sama Rasul, Allah selamatkan kita dalam kubur. Allah tutupi segala amal-amal kita yang penuh dengan kekurangan, dengan menjaga sunnahnya Rasul. Semoga kita juga dijaga oleh Rasulullah fid din wad dunya wal akhirah.